Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Rindang yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil tugas laporan akhir kami. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas dari kelompok 2 mengenai analisis praktik manajemen keuangan pada bisnis F&B baru, studi kasus di Tanah Bumbu Coffee and Kitchen yang berada di daerah Dramaga. Boleh di next? Untuk itu, sebelumnya saya izin memperkenalkan anggota kelompok. Di sini ada Budi, ada Rido Ananta, Rizal Sesa, Surya Irawan, Tanai Olga, Salsa Bilananda, dan juga Sini Imelda. Boleh next? Baik, beranjak pada pendahuluan untuk yang pertama, itu untuk latar belakangnya sendiri. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan Tanah Bumbu Coffee and Kitchen ini uh, baru saja beroperasi sejak 20 Desember 2025. Dan seperti yang kita tahu juga, biasanya kan setiap keputusan strategis terkait perencanaan biaya investasi aset dan modal kerja di fase kritis ini menentukan kemampuan entitas untuk bertahan atau berkembang. Jadi sangat krusial untuk bagi Tanah Bumbu ini untuk memperhatikan dari keuangannya sendiri. Dan untuk rumusan masalahnya, secara garis besar kami memfokuskan pada 5 pilar finansial utama usaha seperti bagaimana investasinya, ROI-nya, bagaimana juga pengembangannya apakah bisa bertahan untuk dalam jangka waktu berapa lama dan lain hal sebagainya. Dan rekomendasi taktis apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan performa bisnis karena masih terbilang Tanah Bumbu ini masih sangat baru. Dan untuk tujuannya sendiri, kami ini kebetulan melakukan turun lapang secara langsung dengan co-foundernya dan di sini juga ada uji keselarasan, identifikasi masalah, menemukan celah finansialnya, kekuatan serta resiko manajemen kas, apakah sudah sesuai dengan returnnya dan lain hal sebagainya. Selanjutnya ada saran solutif, menghasilkan rekomendasi aplikatif demi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Silakan. Boleh di next. Selanjutnya adalah gambaran umum dari UKM Tanah Bumbu sendiri. Jadi Tanah Bumbu Cafe and Kitchen adalah usaha F&B di kawasan Hotel Duta Berlian Dramaga Bogor di bawah naungan PT Duta Berlian. Usaha ini berdiri pada 20 Desember 2025 dan awalnya merupakan rumah makan Sunda. Namun diubah menjadi coffee shop 24 jam karena menyesuaikan kebutuhan pasar yang didominasi oleh mahasiswa IPB. Konsep ini dibuat untuk menyediakan tempat makan sekaligus ruang belajar dan berkumpul. Lalu dari aspek sumber daya manusianya, Tanah Bumbu itu memiliki 19 karyawan dengan pembagian kerja di kitchen, waiter, dan bar. Selain itu ada dua manajer, yaitu Pak Arya yang mengatur operasional dan pemasaran, dan Pak Nara yang membantu koordinasi operasional agar berjalan efektif. Lalu dari segi produk dan layanannya yang ditawarkan itu meliputi makanan, minuman, dan souvenir. Selain itu, tersedia layanan coffee shop 24 jam dengan fasilitas yang mendukung aktivitas pelanggan seperti belajar, diskusi, dan berkumpul. Lalu dari kegiatan operasionalnya, dari target pasar Tanah Bumbu sendiri itu adalah mahasiswa di kawasan Dramaga. Hal ini karena lingkungan sekitar didominasi aktivitas pendidikan sehingga kebutuhan akan tempat yang nyaman untuk makan dan beraktivitas yang sangat tinggi. Lalu dari segi operasional usahanya itu dilakukan 24 jam setiap hari dengan alur pelayanan mulai dari waiter, kitchen hingga bar. Rata-rata kunjungan pelanggannya mencapai 100 sampai 120 orang per hari dengan jam ramai pada sore hingga malam hari setelah jam kuliah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk pada bagian perencanaan keuangan. Jadi berdasarkan hasil turun lapangan kami menghitung beberapa um, dari awal modal sampai akhir kayak pemasukan dan pengeluaran Tanah Bumbu selama periode 6 bulan ini dari Desember hingga Juni. Kami menghitung proyeksi penjualan dari triwulan pertama tuh pendapatannya itu 525 juta, 525 juta dengan perkiraan pertumbuhan 5% per 3 bulan selanjutnya. Triwulan kedua dan ketiga bisa dilihat pada tabel. Lalu kita juga di additional fund needed di Tanah Bumbu dan Coffee dan Kitchen dengan data perusahaan tuh dengan rumus aset dibagi penjualan tahun 2026 yang tadi di 2 triwulan bisa dilihat pada bagian kiri tabel.
Lalu kita fokus pada AFN-nya, terdapat angka sebesar minus 210 juta sekian, yang menandakan tuh negatif karena tanah bumi tidak diperlukan pendanaan ekstra tambahan karena pertumbuhan usaha masih dapat didukung oleh laba ditahan dan kapasitas aset tersedia. Jadi kesimpulan dari tabel itu proyeksi penjualan di tanah bumi ini menunjukkan tren yang positif. Yang kedua, perusahaan memiliki kemampuan pendanaan internal yang memadai untuk mendukung ekspansi usaha. Dan yang terakhir, diperlukan menyusun anggaran yang lebih terstruktur dan evaluasi berkala agar target penjualan dapat tercapai secara optimal. Baik, untuk perencanaan keuangan sampai sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kami akan masuk ke subbab pembahasan yang kedua, yaitu keputusan investasi atau capital budgeting untuk Tanda Bumbu Cafe and Kitchen. Nah, bisa kita lihat pada tabel yang pertama, dalam menganalisis proyek ini, kami menggunakan modal awal sebesar 450 juta rupiah. Ditetapkan juga tingkat suku bunga diskonto atau cost capital yang disyaratkan sebesar 3,5% per triwulan. Nah, metode pertama yang kami gunakan adalah net present value atau NPV. Dari hasil proyek arus kas pada triwulan pertama, dan kedua yang digunakan didiskontokan ke nilai sekarang, kita mendapatkan total present value sebesar 450 juta 913 702. Nah, setelah dikurangi dengan investasi awal, proyek ini menghasilkan NPV positif sebesar 913.702. Nah, dalam teori manajemen keuangan, selama nilai NPV itu lebih besar dari nol atau bernilai positif, maka proyek ini disebut layak untuk dijalankan karena mampu menambah kekayaan bersih perusahaan. Nah, selanjutnya di tabel yang bawah ada internal rate of return atau IRR berdasarkan kalkulasi tingkat pengembalian internal dari tanah bumbu ini berada pada angka 4%. Nah, angka IRR ini terbukti lebih besar daripada nilai keuntungan yang disyaratkan, yaitu sebesar 3,5%. Hal itu tuh menegaskan bahwa secara profitabilitas internal, investasi ini berada pada kategori layak karena melebihi. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita menganalisis lagi dengan metode discount payback period atau DPP untuk mengukur seberapa cepat modal investasi dapat berputar kembali dengan tetap mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Nah, jika kita memperlihatkan tabel arus kas diskonto, akumulasi keuntungan pada triwulan 1 dan kedua hampir menutup seluruh investasi awal secara penuh. Melalui perhitungan matematis dan interpolasi diperoleh angka DMIP sebesar 0,078. Nah, yang artinya setelah melewati periode triwulan berjalan, modal awal sebesar 450 juta tadi sudah bisa terpulihkan sepenuhnya. Nah, pengembalian ini relatif cepat mengindikasikan bahwa resiko likuiditas proyek ini tergolong rendah. Nah, sebagai kesimpulan akhir dari aspek keputusan investasi, seperti yang terangkum dalam tabel keputusan di bawah, ketiga metode pengujian baik NPV, IRR maupun DPP secara konsisten menunjukkan hasil layak. Nah, oleh karena itu kami merekomendasikan secara kuat dari sisi manajemen keuangan korporasi bahwa investasi ini tuh sangat aman dan menguntungkan untuk dieksekusi oleh pihak manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keputusan pendanaan. Seperti yang terlihat dalam grafik tersebut, bahwa 99,98% itu masih modal berasal dari modal pemilik atau modal internal gitu. Dan kewajiban utangnya hanya sekitar 125.000 saja. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu dari hal lokasi dari kafe ini sendiri itu berada di dalam Duta Berlian, dan di mana hampir seluruh kebutuhan modal awal operasional disuntikan langsung oleh entitas induk yaitu Duta Berlian. Sehingga dari ini juga mereka akan membagi dividennya atau keuntungannya itu 70% untuk Duber dan 30% untuk Mitra Hotel tempat operasional berlangsung. Dan total kapitalisasi korporasi tercatat sebesar 809 juta dan pada buku tahun fiskal berjalan 2026 sampai saat ini. Dan berikut adalah tabelnya dari perkembangan rasio leverage Tanah Bumbu Coffee and Kitchen. Ada debt ratio-nya kurang lebih di 0,01%, the debt equity ratio-nya juga 0,01%. Jadi bisa dibilang kalau misalkan dari Tanah Bumbu ini memang jarang sekali untuk melakukan pinjaman gitu ataupun utang. Dan manajemen sengaja memilih untuk tidak memanfaatkan pinjaman itu karena dia
keuangan eksternalnya guna memproteksi likuiditas awal dan risiko keuangan sangat rendah. Juga WACC yang tinggi, yaitu sebesar 23,68%, ini akibat ketiadaan komponen utang. Jadi, memang seperti yang sudah disebutkan oleh Cindy sebelumnya, bahwa investasi di tanah bumbu ini sangat menguntungkan dan juga tidak terlalu beresiko karena mereka tidak memiliki utang gitu. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, ini adalah pengelolaan modal kerja yang ada di Tanah Bumbu. Secara garis besar, pengelolaan kas di sini itu efisiensinya sangat baik. Perputarannya itu cepat banget, sebesar 10,94 kali. Ini nunjukin bahwa kas itu mampu menghasilkan penjualan secara optimal tanpa banyak dana menganggur. Di sisi lain, perusahaan juga menerapkan manajemen piutang yang relatif disiplin dengan rata-rata penagihan selama 24 hari. Udah kasnya efisien dan penagihannya cepat. Dan secara keseluruhan, kombinasi pengelolaan kas dan piutang ini mencerminkan likuiditas yang stabil untuk keberlangsungan perusahaan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Lanjut. Baik, ini adalah evaluasi keuangan. Ada 3 komponen. Ada net profit margin, return on asset, return on equity. Ketiga-tiga komponen ini benar-benar over expected dari pasar benchmarking usaha yang similar gitu. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa PT Tanah Bumbu Coffee ini punya prospek keuangan yang relatif sangat-sangat positif dengan struktur aset dan modalnya yang benar-benar mendukung keberlanjutan usahanya baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang. Selain itu juga ini menunjukkan bahwa strategi pendanaan mereka itu benar-benar sangat konservatif. Mereka benar-benar sangat tight banget dalam kebijakan pendanaan mereka sehingga menimbulkan eh, eh, keseimbangan antara pertumbuhan dan efisiensi operasional. Tentu ini adalah kabar baik untuk sang pemilik karena ketiga-tiga komponen ini benar-benar over expected pasar. Lanjut. Oke, di sini kita masuk pada bagian kesimpulan, saran, dan juga rekomendasi. Nah, berdasarkan hasil dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa Tanah Bumbu Coffee and Kitchen ini telah menerapkan praktik manajemen keuangan yang cukup baik pada aspek perencanaan keuangan. Nah, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan pengelolaan modal kerja dari evaluasi keuangannya. Nah, dari hasil analisis investasi menggunakan metode NPV, IRR, dan DPP menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan layak untuk dijalankan. Nah, selain itu juga struktur modal yang didominasi oleh ekuitas membuat risiko keuangan perusahaan relatif rendah dan operasional usaha menjadi lebih stabil. Dari pengelolaan modal kerja yang efisien juga mampu mendukung kelancaran operasional dan menjaga likuiditas perusahaan. Jadi secara keseluruhan perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik, namun tetap perlu meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mendukung keberlanjutan usaha di masa yang akan datang. Nah, untuk sarannya sendiri di sini beberapa saran yang dapat kita berikan kepada Tanah Bumbu Coffee and Kitchen adalah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja keuangan secara rutin agar setiap keputusan yang diambil dapat lebih terukur. Nah, selain itu juga perusahaan dapat memperluas kerjasamanya dengan institusi pendidikan maupun komunitas untuk meningkatkan penjualannya. Efisiensi biaya operasional juga perlu terus dijaga agar tingkat profitabilitasnya tetap optimal. Perusahaan dapat disarankan mempertahankan kebijakan pendanaan yang hati-hati sesuai kebutuhan bisnis serta mulai menyusun standar operasional dan sistem pengendalian internal yang lebih formal seiring berkembangnya usaha. Nah, untuk rekomendasinya di sini adapun yang dapat kita berikan yaitu perusahaan perlu menyusun perencanaan dan anggaran keuangan yang lebih terstruktur agar pengelolaan dana menjadi lebih efektif. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan juga perlu ditingkatin dengan memanfaatkan teknologi ataupun software akuntansi. Lalu selain itu perusahaan dapat mengoptimalkan struktur modal dengan mempertimbangkan sumber pendanaan eksternal secara terukur untuk mendukung ekspansi usaha. Pengelolaan kas, piutang, dan juga presiden perlu terus diperkuat agar lebih efisien.
serta evaluasi profitabilitas dan analisis biaya perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kinerja keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan saya yang telah menjelaskan materi pada hari ini. Berikut ini ada link perhitungan dari spreadsheet kami. Perhitungan kelompok 2 di sini sudah lengkap sekali untuk perhitungannya. Boleh next lagi. Berikut ini adalah dokumentasi turun lapang yang kami lakukan bersama Kak Arya, selaku co-founder Tanah Bumbu Coffee and Kitchen. Dan ini berlokasi langsung di Tanah Bumbu Coffee and Kitchen yang terletak di Dramaga, tepatnya di dalam Hotel Duta Berlina. Boleh di next? Ya, sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.